Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kabar baik ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1. Meskipun kita belajar di rumah, tapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus menambah ilmu. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pengertian teks eksplanasi. Muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Cara menghasilkan energi listrik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan ingat selalu pesan ibu, keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan loh dan bisa mencegah virus corona, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak. Anak-anak ibu, kalau kalian sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan alat kemajuan transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara atau sebaliknya. Pada tema 1, kalian sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kalian atau teman kalian dan guru kalian kenakan.
Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kalian menerka negara mana yang memproduksinya? Yang pertama adalah batik. Asal negaranya adalah Indonesia. Kemudian karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara di ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita membaca bersama sebuah teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah, bentuk kerjasama yang terjadi merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti
politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN, dan Indonesia juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran angklung pada acara tersebut? Ya, tentu saja mampu menghadirkan kebahagiaan semua undangan. Selain itu, acara tersebut dapat mempromosikan negara Indonesia di tingkat internasional. Sekarang, mari kita isi tabel berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Untuk bidang sosial, bentuk kerjasamanya: 1. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. 2. Menjaga perdamaian antar negara anggota. 3. Mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Sedangkan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial yaitu: 1. Mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. 2. Ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. 3. Melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Kemudian, bentuk kerjasama Indonesia di bidang budaya yaitu: 1. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. 2. Menyelenggarakan festival dan pekan film. 3. Mengadakan festival seni. 4. Mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. 5. Mengadakan program pertukaran artis. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya yaitu: 1. Memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. 2. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. 3. Mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Nah, sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, pengertian teks eksplanasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penjelasan dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir berisi simpulan pesan
atau kesan tentang topik yang dibahas. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubung dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Sekarang, kita akan membaca teks eksplanasi berjudul "Menghasilkan Energi Listrik". Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Setelah membaca teks eksplanasi tersebut, kita dapat menuliskan beberapa informasi penting yang ada di dalamnya. Paragraf pertama atau topik masalah yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2 atau deret penjelas yaitu pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut
kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Paragraf ketiga yaitu simpulan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Nah, sekarang kita akan belajar muatan IPA, proses menghasilkan energi listrik. Kebutuhan manusia akan listrik di era globalisasi ini kian hari kian meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut. Ini adalah skema pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, pada gambar pertama, air dalam jumlah tertentu dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Gambar kedua, kincir yang ada pada turbin PLTMH berputar karena arus air. Kemudian, pada gambar ketiga, putaran pada roda gerigi berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan RPM motor generator. Gambar keempat, turbin menerima energi potensial dan mengubahnya menjadi putaran atau energi mekanis. Putaran turbin dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Gambar kelima, setelah itu energi listrik disalurkan melalui kabel ke pelanggan. Itulah proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan berdoa. Kemudian, ingat selalu pesan ibu untuk 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis